Perkenalkan, nama saya Kalista Agusti Ambawani dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Lisda Rahmawati dari absen 25. Saya Aulia Ramadhani Saputri dari absen 10. Perkenalkan, saya Didi Setiawan dari absensi nomor 16 kelas 10-6. Perkenalkan, nama saya Raymond Rusliwida Permana dari kelas 10-6 absen 32. Perkenalkan, nama saya Jai Sarwi Setiawan dari absen 14-6. Di sini kami akan menampilkan dokumentasi okulikuler dari kelompok 1. Dalam observasi ini, tujuan kami yaitu yang pertama, menjelaskan letak geografis wayang orang Sriwedari. Yang kedua, mengetahui sejarah dan perkembangan wayang orang di Sriwedari. Yang ketiga, untuk mengetahui tantangan pergelaran wayang orang di Sriwedari. Dan yang keempat, mengetahui pengelolaan seni wayang orang Sriwedari. Hal yang ingin kita ketahui atau dipelajari yaitu tentang kesenian tradisional wayang orang sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Kita sebagai generasi muda harus meneruskan warisan budaya dengan cara melestarikan kesenian tradisional. Berikutnya, makna dan kesimpulan. Yang pertama, refleksi dari hasil observasi. Pertunjukan ini terasa sangat otentik dan hidup. Suara gamelan yang mengiringi pertunjukan ini menunjukkan bahwa wayang orang bukan hanya cerita, tetapi juga tentang improvisasi dan keahlian seni peran. Observasi ini menunjukkan bahwa pertunjukan ini masih memiliki daya tarik bagi berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang tua. Yang kedua, nilai atau pelajaran yang bisa dipetik seperti Pertunjukan wayang orang di Sriwedari adalah bukti nyata bahwa seni tradisional bisa terus hidup jika ada upaya untuk melestarikannya. Halo teman-teman, sekarang kita sudah berada di gedung wayang orang. Sekarang kita bersama dengan salah satu narasumber yaitu Pak Didi Wibowo. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yang berkaitan dengan sejarah. Bagaimana sejarah awal berdirinya wayang orang di Sriwedari, Surakarta, Pak? Kalau sejarahnya sebetulnya panjang sih, berawal dari Mangkunegaran itu sekitar pada Raja Mangkunegara yang ke-5 itu memang sekitar tahun 1800-an itu mungkin. Itu ditampilkan itu di khusus di Mangkunegaran. Tapi kebetulan pada saat itu juga terjadi krisis sehingga dari Mangkunegaran sendiri tidak bisa untuk memberikan istilahnya honor ya kepada bapaknya, akhirnya dibiarkan untuk mencari nafkah di luar istana Mangkunegaran. Akhirnya membentuklah satu topong-topong kayak panggung seni yang dikomersilkan, tiket yang hasilnya nanti dibagi oleh pemain dan itu diprakarsai oleh salah satu saudagar dari Cina namanya Gan Kam kalau nggak salah. Sampai akhirnya pada tahun 1900-an oleh Sinwon Pakubuwono yang ke-10 itu diprakarsai oleh Sinwon sendiri diberikan tempat ini. Diberikan tempat ini, tempat kedua, yang tempat pertama ada di depan sana. Tapi udah rata dengan udah jadi bangunan yang lain. Itu diberikan tempat, berkumpullah dari beberapa kelompok-kelompok itu tampil di sini dan juga saat itu dikomersilkan juga, hasilnya juga nanti penjualan tiketnya dibagi kepada pemain-pemain itu. Pada akhirnya setelah menjadi salah satu wayang yang terbentuk itu belum wayang orang Sriwedari tapi wayang orang Kebonrojo. Jadi karena tempatnya dulu adalah tempatnya Kebonrojo, tempat istirahatnya raja. Jadi ada kebun binatang itu di sini dulu banyak. Akhirnya setelah rame-rame mendapat perhatian dari masyarakat kan, karena banyak melahirkan tokoh-tokoh besar di sini. Sekitar 1960-an itu tokoh-tokoh sudah ada seperti Bapak Rosman, tokoh-tokoh dari. Nah, singkat cerita, setelah di sini mulai banyak peminatnya dan untuk masyarakat yang banyak datang kan diambil alih oleh pemerintah kota. Nah, dikelola oleh pemerintah kota, terus menjadi wayang orang Sriwedari karena tempatnya di kawasan Sriwedari, ya kan? Dan sejak saat itu pemain-pemainnya itu direkrut
menjadi karyawan-karyawati pemerintah Kota Surakarta. Dan itu berlanjut terus sampai sekarang gitu. Sejarahnya singkatnya seperti itu, tapi sebenarnya masih banyak lagi. Itu cuma. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana respon masyarakat khususnya generasi muda terhadap pertunjukan wayang orang di Sriwedari, Pak? Respon dari masyarakat, kalau kita tolak ukurnya sebelum dan sesudah COVID aja. Sebelum COVID, memang belum ada anak-anak muda itu yang istilahnya mengapresiasi pementasan wayang orang Sriwedari itu sendiri. Jadi lebih banyak didominasi oleh istilahnya yang sepuh-sepuh. Karena saya sendiri juga sebagai saksi juga sebelum COVID seperti apa. Dan setelah COVID, saat COVID kita memang libur. Dalam arti kita tidak main karena beberapa teman juga kita kan ada yang kenal. Itu stop berapa bulan itu akhirnya sekitar 3 bulan kalau nggak salah kita baru boleh main tanpa penonton. Istilahnya jadi di streaming. Di streaming juga. Streaming. Ternyata setelah di streaming itu nyaman kita bermain di streaming di medsos itu ternyata setelah COVID tahun 2023 itu pada puncaknya itu ada salah satu aplikasi yang namanya TikTok. Langsung saya sebut TikTok karena ternyata setelah bermain di sana respon dari muda-mudi anak-anak muda itu sangat baik di sana, sangat berespon bahwasanya mereka itu penasaran semua seperti apa tuh wayang orang Sriwedari itu. Nah akhirnya saya sendiri di depan setiap kali ada jensi yang datang, anak-anak muda yang datang, saya selalu tanya. Karena dari luar kota juga kebanyakan saya ternyata wayang orang Sriwedari dari mana Mbak? Dari mana Mas? Dari TikTok. Jawabannya juga lugu seperti itu. Kenalannya dari TikTok ya rata-rata. Iya, terus itu mulai saat itu sampai sekarang justru dari anak-anak muda yang mendominasi. Responnya sangat baik karena kita sendiri itu memang selalu menyambut kehadiran dari mereka yang mengapresiasi anak-anak muda itu. Kita sapa di panggung itu lewat dari tampilan-tampilan Punokawan, Semarga yang Petruk Bagong itu dengan tampilan-tampilan yang kocak, akhirnya menyapa penonton. Ternyata mereka tidak bosan-bosan dan kaget juga, loh ternyata wayangnya seperti ini toh, bagus sekali toh, seperti itu. Karena yang tampil kan juga anak-anak muda. Perbedaannya itu, kalau dulu wayang orang Sriwedari itu sebelum tahun 2012 ke belakang, sebelum tahun 2012 itu kan banyak tokoh-tokoh yang sudah sepuh, belum pensiun, belum ada regenerasi. Jadi pemainnya itu jadi banyak penonton yang pemainnya kok tua-tua. Semenjak 2012 itu baru ada pengangkatan tenaga kontrak. Jadi TKPK itu tenaga kerja dengan perjanjian kontrak kerja itu. Mereka kebanyakan teman-teman itu dari lulusan ISI Surakarta itu. Dan semenjak saat itu mulai ada pembaruan, ada regulasi dari yang sudah pensiun, ada yang masuk, ada pensiun, ada yang masuk itu. Jadinya kan muda-muda semua seperti itu. Dan sampai sekarang ini yang mendominasi justru penontonnya itu adalah kaum muda. Itu sekitar 70%. Terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan ketiga dari Mapel Geografi. Di mana lokasi Taman Sriwedari berada dan bagaimana kondisi geografis lingkungannya? Kalau letak dari Taman Sriwedari sendiri berada di jantung kota, di pusat kota. Memang ini betul-betul di tengah-tengah kota Solo. Ada Solo Utara, Solo Selatan, Solo Barat maupun Solo Timur. Kalau Sriwedari betul-betul letak geografinya itu sangat bagus, berada di pusat kota. Jadi kalau dulu sempat ada wacana pemerintah akan membuat ini menjadi salah satu taman di tengah kota, saya sangat setuju sekali. Karena bagaimanapun tempat geografinya sangat mendukung bahwasanya ini dibuat sebagai taman di tengah kota. Jadi tidak hanya panas saja di mana-mana, kan ada tamannya juga seperti itu. Menurut saya itu.
Lanjut untuk pertanyaan keempat dari Mapel Ekonomi. Apa saja pengeluaran yang dibutuhkan untuk mendukung pertunjukan? Karena kita itu tiap hari pentas, segala pengeluaran, segala kebutuhan di dalam pementasan ini ditanggung oleh pemerintah kota. Jadi kita kostum itu kita sudah istilahnya kita sudah diberikan kostum, di mana nanti ada yang mengelola dari pihak petugas kostum itu sendiri yang tiap hari dia mau selalu mengurusi kostum kami pentas, baik itu mencuci, baik itu merawat atau apapun sebagainya, itu sudah ada petugasnya. Satu kostum. Yang kedua, listrik itu jelas utama, itu sudah ditanggung oleh pemerintah kota melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Satu itu listrik. Terus yang berikutnya adalah kebersihannya, semuanya itu, jadi mau tiket atau apapun itu semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi istilahnya kita datang ke sini untuk make up pun kita juga diberikan oleh pemerintah. Jadi setiap berapa bulan sekali kita mendapat jatah make up atau apapun sarpras di sini yang nanti butuh peremajaan, itu selalu diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu. Sekian dari wawancara kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengawal Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian dan sani.